Baik, selamat pagi Bu Mei. Selamat pagi Bu Bidan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya lumayan lah daripada kemarin Bu ya. Oh iya, gimana setelah persalinan? Apakah ada keluhan gitu Bu? Masih ngerasa sakit, kadang kayak perut sakit, susah duduk gitu Bu. Terus di area jahitan apakah masih terasa sakit Bu? Kalau duduknya lama gitu masih sakit gitu. Oh begitu ya. Jadi ini kan hari kunjungan kedua Mas Anifas Ibu ya. Di sini saya dan dibantu dengan asisten nantinya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mas Anifas Bu ya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu pemeriksaan fisik pada Mas Anifas. Baik Ibu, hari ini kan Ibu sudah hari kedua pasca persalinan Ibu ya. Itu dinamakan masa nifas Ibu ya. Jadi masa nifas itu adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai organ reproduksi Ibu kembali seperti sebelum hamil seperti itu Ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan fisik pada masa nifas. Jadi pemeriksaan fisik pada masa nifas itu memiliki tujuan yang pertama menentukan status kesehatan ibu pada persalinan, yang kedua mengidentifikasi penata laksanaan dan edukasi sesuai dengan kondisi ibu nantinya. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan fisik, kita mengetahui bagaimana kondisi ibu nantinya. Nah setelah itu kita bisa memberikan penata laksanaan dan konseling yang sesuai dengan kondisi ibu seperti itu Ibu. Ya, bisa dimengerti? Bisa Ibu Bidan? Iya, jadi nanti setelah ini saya akan panggilkan asisten saya. Nanti pemeriksaan fisik akan dibantu oleh asisten saya seperti itu Ibu ya. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Baik, sebelum itu saya meminta persetujuan Ibu. Apa Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada masa nifas ini? Ya saya setuju Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Permisi Bu Mei. Permisi Bu, saya asisten bidannya. Ini Bu Bidan untuk berbuka identiknya. Ibu, apa Ibu bersedia saya antarkan ke ruangan Bu Mei? Ya Ibu, mari Bu. Ibu, hati Bu Mei. Mari Bu, hati Bu Mei. Hati Bu. Iya, pelan-pelan saja. Ini Bu Bidan hasil pemeriksaan kita ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Iya. Baik Ibu, gimana perasaannya setelah pemeriksaan fisik? Ya ternyata lama ya. Oh iya, memang lama Ibu, karena kita pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah. Kita memastikan bahwa Ibu tidak ada kendala setelah proses pasca persalinan Ibu ya. Baik, tadi sudah dibawakan hasil dari pemeriksaan Ibu. Jadi saya akan bacakan kesimpulannya. Dimulai dari bagian atas Ibu ya. Jadi di bagian atas Ibu kita berfokus pada konjungtiva. Karena kan setelah Ibu persalinan pasti akan banyak darah yang keluar. Jadi cara mengecek apakah Ibu kekurangan darah atau bagaimana, kita mengecek konjungtiva Ibu ya. Jadi didapatkan tadi bahwa konjungtiva Ibu itu normal, warnanya kemerahan, tidak pucat. Selanjutnya setelah konjungtiva kita turun ke bagian payudara Ibu ya. Karena ini yang paling penting kan, masa nifas, masa menyusui bayi Ibu ya. Selanjutnya di bagian payudara Ibu didapatkan hasil tadi tidak ada bendungan payudara, tidak terdapat pembengkakan atau kemerahan pada payudara Ibu. Setelah puting susunya dirangsang, air susu Ibu bisa keluar ya, kolostrum itu bisa keluar. Nanti kalau ada kolostrum yang keluar itu biasanya asinya berwarna kuning. Itu yang harus sangat-sangat diberikan oleh kepada bayi Ibu ya, karena itu kolostrum itu mengandung banyak kalsium dan vitamin yang lain-lain ya. Nah setelah itu kita lanjut ke bagian abdomen Ibu. Jadi didapatkan bahwa kontraksi pada uterus Ibu itu sudah baik ya, tadi sudah diraba kan, sudah saya cek, kontraksinya baik, tidak lembek seperti itu Ibu ya, sudah mengeras. Terus didapatkan hasil TFU-nya tadi 1 jari di bawah pusat seperti itu Ibu ya, itu sudah normal, sudah sesuai dengan yang seharusnya Ibu ya. Selanjutnya di bagian genitalia Ibu ya, tadi sudah dicek kan, di bagian genitalia sudah saya lihat
luka perineumnya, luka bekas jahitannya itu sudah ada kerekatan jahitan, terus di bagian lukanya atau di bagian vagina ibu tidak ada kemerahan, kebiruan dan juga cairan nanah seperti itu Bu ya. Tidak ada juga pembengkakan, jadi sudah normal Bu ya. Selanjutnya lokea ibu ya, sudah saya lihat tadi warnanya itu kemerahan ya, lokea rubra, kemerahan, tidak ada bau yang terlalu menyengat, tidak berwarna coklat atau hitam atau yang lain-lain, sudah warna kemerah segar ibu ya. Itu tandanya lokea ibu sudah normal ibu ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah saya jelaskan bagian genitalia ibu ya. Selanjutnya saya jelaskan bagian ekstremitas ibu. Nah, ekstremitas ibu sudah baik ya, tidak ada odem, refleksi kaki juga baik ya ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan nasihat kepada ibu ya, apa saja yang harus dilakukan pada saat masa nifas seperti itu ibu ya, apa yang tidak boleh seperti itu. Nanti saya akan berikan sisi tanya jawab kepada ibu. Ibu boleh bertanya kepada saya hal-hal yang ibu tidak ketahui seperti itu ibu ya. Nah, saya akan memberikan nasihat sekarang kepada ibu ya tentang masa nifas. Di sini ibu kan sudah diberikan buku KIA seperti ini ibu ya. Nah, di buku KIA ini semuanya sudah ada ibu. Jadi ibu hanya perlu membaca. Ibu cuma harus mencari halaman yang namanya halaman ibu nifas. Nah, di sini semua sudah dijelaskan kan. Jadi ibu harus rajin-rajin membaca buku ini ibu ya. Semua sudah dijelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak seperti itu ibu ya. Jadi sekarang saya akan memberikan nasihat kepada ibu ya. Sebenarnya sudah tertera pada buku KIA. Yang pertama, ibu harus makan makanan yang beraneka ragam ya. Jangan makan makanan yang itu aja ibu ya. Ibu harus makan makanan yang ada proteinnya, karbohidrat, ada serat, ada protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah-buahan ibu ya. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan air minum pada ibu. Biasanya kalau kondisi ibu sedang normal, sedang tidak hamil, itu biasanya per hari hanya 2 liter. Sekarang harus ditambah ibu ya minum airnya, per hari 3 liter seperti itu ya. Selanjutnya menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Ini harus diperhatikan ibu ya, agar tidak muncul bau dan infeksi nantinya. Jadi, karena ibu kan ada bekas jahitan itu di bawah kan, jadi ibu harus merawat diri ibu, membersihkan pembalut, ganti ya 1 kali bisa 3 kali pembalut harus diganti sesuai dengan volume darah yang keluar ibu. Jika sudah merasa penuh boleh diganti seperti itu ibu ya. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Saat bayi istirahat, ibu juga harus istirahat. Biasa seperti kalau kita punya bayi kan ibu ya, kalau istirahat, kalau bayi itu kan pagi dipakai malam dipakai pagi seperti itu ibu ya. Jadi ibu juga harus saat bayi ibu istirahat, ibu harus istirahat karena nanti malamnya pasti ibu akan begadang kan, karena bayi itu pasti bangunnya di malam hari seperti itu kebanyakan ibu ya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit. Frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Melakukan aktivitas fisik ini juga perlu ibu ya. Jangan nanti setelah melahirkan tidak ada mobilitas, tidak ada pergerakan seperti itu ibu ya. Ibu harus bergerak agar tubuh ini bisa kembali seperti sebelum hamil seperti itu ibu ya. Dan olahraganya jangan juga terlalu berat ya ibu ya. Yang ringan-ringan saja, jalan seperti itu. Ya, bisa dimengerti ibu? Bisa ibu. Nah baik, selanjutnya saya akan jelaskan juga cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Pemberian ASI selama 6 bulan ini dinamakan ASI eksklusif ibu ya. Jadi kan seperti saya sudah jelaskan waktu ini, pemberian ASI eksklusif ini harus dilakukan selama 6 bulan dan minimal maksimal 2 tahun ibu. Selagi ASI ibu masih bisa keluar gitu. ASI ini sangat penting ibu untuk bayi ibu ya. Jadi harus diberikan ASI, terutama ASI yang pertama kali keluar atau kolostrum. Itu biasanya berwarna kuning kan. Itu yang paling penting juga harus diberikan. Jangan dibuang kalau ASI itu berwarna kuning. Itu normal ibu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu seputar ASI? Gini bu, saya kan suka makan yang pedas-pedas bu, kayak Iya. rujak, seblak gitu. Itu masih boleh nggak sih kayak makan yang pedas-pedas banget gitu? Untuk anak kan apalagi saya menyusui
Oh, jadi begitu Ibu, sebenarnya untuk menyusui makanan yang pedas itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya Ibu mau makan pedas, misalnya rujak nih kan, kita omongin cabenya satu aja, gitu. Jangan terlalu berlebihan Bu, gitu. Ya, seperti itu Ibu. Oh, kalau misal saya makan pedas, ngaruh di ASI itu anaknya bisa mencret atau gimana? Oh, hal yang seperti itu berpengaruh Ibu, karena saya sudah banyak menghandle pasien. Dia bercerita dia suka makan pedas, terus kemudian beberapa hari dia datang, terus katanya anaknya mencret seperti itu, gangguan pada pencernaan seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari Bu ya. Tapi kalau memang pengen banget, dibatasi lah kepedasan. Seperti itu Ibu, bisa dimengerti? Begitu, oke. Mengerti saya Bu, terima kasih Bu Bidan. Iya, baik. Baik, selanjutnya adalah perawatan bayi yang benar, Bu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu ya. Ya, yang pertama itu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus jaga keselamatan bayi, karena bayi ini kan masih rentan ya, Bu ya. Jangan sampai anak ibu mengalami hipotermi, Bu ya. Jaga keselamatan bayi, terus perawatan kali pusatnya. Jangan pakai betadine atau apa, cukup pakai kasa yang kering aja ya, Bu ya. Seperti itu. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan jika ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu ya. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Baik, perawatan selanjutnya adalah jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Jadi bayi ini juga punya kadar stresnya Ibu ya. Jadi kalau bayi dibiarkan menangis terlalu lama, dan dia kan nanti kecapean. Bayi juga bisa stres seperti itu Ibu ya. Oh, begitu. Baik, yang terakhir Ibu bisa mengkonsultasikan mengenai KB apa yang akan Ibu pasang ya. Kita sudah masa nifas Ibu ya. Jadi Ibu bisa berpikir terlebih dahulu kira-kira KB apa yang ingin Ibu pasang seperti itu. Nanti kita akan konsultasi lebih dalam mengenai KB. Kita akan lakukan pemeriksaan kira-kira KB apa yang cocok untuk kondisi Ibu seperti itu Ibu ya. Apakah Ibu cocok untuk KB hormonal, KB dalam rahim, atau KB dalam kulit seperti itu Ibu ya. Nanti kita bisa berkonsultasi lebih dalam lagi. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai asuhan masa nifas ini. Nanti jika ada keluhan atau ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa datang kemari lagi Ibu ya. Atau nanti jika ada konsultasi yang Ibu ingin lakukan mengenai KB dan yang lain-lain, Ibu bisa konsultasikan secara online atau Ibu bisa datang lagi kemari Ibu ya. Nanti untuk kunjungannya kita lakukan pada minggu selanjutnya Ibu ya. Nanti Ibu bisa datang kembali pada minggu selanjutnya. Bisa dimengerti Ibu? Bisa Ibu. Jadi udah ini saya bisa pulang. Baik Ibu, bisa pulang sekarang Bu ya. Hati-hati Ibu, ini bukunya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama Ibu.